Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmahianti dari Program Studi Pendidikan Matematika Semester 2 STKIP Muhammadiyah Kuningan. Di sini, saya akan memaparkan mengenai konsep dan teori belajar. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, belajar adalah suatu usaha untuk memperoleh kepandaian atau ilmu. Sedangkan menurut L. Decaux dan Acol, belajar adalah penguasaan kebiasaan, pengetahuan, dan sikap. Faktor yang mempengaruhi belajar ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah suatu faktor yang berasal dari diri anak itu sendiri. Faktor internal terdiri dari dua aspek, yaitu aspek fisiologis dan aspek psikologis. Aspek fisiologis adalah suatu aspek yang bersifat jasmaniah, di mana aspek fisiologis ini lebih meningkatkan pada tingkat kebugaran organ tubuh. Karena kondisi tubuh yang sehat dapat mempengaruhi semangat dan intensitas belajar pada anak. Yang kedua, yaitu aspek psikologis. Aspek psikologis yaitu suatu aspek yang bersifat rohaniah, di mana aspek psikologis ini lebih menekankan pada tingkat kecerdasan atau intelijensi, sikap atau attitude, bakat atau aptitude, minat atau interest, dan motivasi. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal adalah suatu faktor yang berasal dari luar. Faktor eksternal ini terdiri dari dua faktor, yaitu faktor lingkungan sosial dan faktor lingkungan non-sosial. Yang pertama, faktor lingkungan sosial. Faktor lingkungan sosial ini dipengaruhi oleh tiga aspek lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pada lingkungan keluarga mempengaruhi tingkat atau semangat belajar anak, karena ketika keluarganya itu menekankan atau mempengaruhi anak untuk belajar, maka dia akan belajar. Tetapi ketika keluarganya tidak mengajarkannya untuk belajar atau tidak membimbingnya untuk belajar, maka si anak tersebut akan malas untuk belajar. Yang kedua yaitu lingkungan sekolah. Yang mempengaruhi belajar di lingkungan sekolah yaitu guru, staf administrasi, dan juga teman sekelas. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Ketika kondisi lingkungan masyarakatnya kumuh ataupun ramai, maka akan sulit untuk membangun kefokusan anak dalam belajar. Yang kedua yaitu faktor lingkungan non-sosial. Pada faktor lingkungan non-sosial ini dipengaruhi oleh tiga aspek, yaitu lingkungan alamiah, faktor instrumental, dan faktor materi pelajaran. Pada lingkungan alamiah, semangat belajar akan dipengaruhi ketika kondisi lingkungannya segar, tidak terlalu gelap, tidak terlalu terang, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu faktor instrumental. Faktor instrumental merupakan faktor yang dipengaruhi oleh perangkat belajar. Faktor instrumental ini terdiri dari dua aspek, yaitu hardware dan software, di mana hardware-nya ini dapat berupa gedung sekolah, alat belajar, ataupun fasilitas belajar. Sedangkan software-nya dapat berupa kurikulum, peraturan, buku panduan, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga yaitu faktor materi pelajaran. Pada faktor materi pelajaran ini
Materi pelajaran yang diberikan harus sesuai dengan usia perkembangan anak. Prinsip belajar. Prinsip belajar terdiri dari 10 prinsip. Yang pertama, prinsip kesiapan. Yang kedua, prinsip motivasi. Yang ketiga, prinsip persepsi dan keaktifan. Yang keempat, prinsip tujuan dan keterlibatan langsung. Yang kelima, prinsip perbedaan individual. Yang keenam, prinsip transfer, retensi, dan tantangan. Yang ketujuh, prinsip kognitif. Yang kedelapan, prinsip afektif. Yang kesembilan, prinsip psikomotor. Dan yang ke-10, prinsip pengulangan, balikan, dan evaluasi. Teori belajar adalah seperangkat asas tentang kejadian yang di dalamnya memuat ide, konsep, prosedur, dan prinsip yang dapat diuji kebenarannya. Yang pertama, teori belajar behaviorisme. Teori belajar behaviorisme adalah suatu teori belajar yang objeknya adalah tingkah laku. Teori behaviorisme ini dikemukakan oleh 4 tokoh. Yang pertama, Edward Lee Thorndike atau yang sering dikenal dengan teori belajar Thorndike. Teori belajar Thorndike ini menekankan pada tingkat stimulus respon, di mana stimulusnya berupa rangsangan atau hal yang didapat ketika belajar dan responnya berupa tindakan setelah mendapatkan pelajaran. Yang kedua, John Waston atau teori Waston. Menurut John Waston, belajar adalah suatu yang sejajar dengan fisika dan kimia, di mana belajar itu dapat diukur dan diamati melalui stimulus respon. Yang ketiga yaitu Edwin Guthrie. Edwin Guthrie menyebutkan 2 asas dalam belajar. Yang pertama, hukum kontiguisi, di mana hukum kontiguisi ini adalah gabungan stimulus yang disertai dengan gerakan, dan juga hukum punishment, di mana hukum punishment ini bertujuan untuk mengubah tingkah laku. Yang keempat, Ulrich Frederick Skinner atau yang sering disebut dengan teori belajar Skinner, di mana teori belajar Skinner ini lebih menekankan pada respons yang diberikan sehingga menghasilkan konsekuensi yang mempengaruhi pada munculnya suatu perilaku. Yang kedua yaitu teori belajar kognitivisme, di mana teori belajar kognitivisme ini lebih menekankan pada proses pembelajarannya. Teori belajar kognitivisme ini dikemukakan juga oleh 4 ahli. Yang pertama, Gestalt Wertheimer, di mana pada teori Gestalt ini menekankan pada 3 aspek, yaitu hukum kedekatan, hukum ketertutupan, dan hukum kesamaan. Yang selanjutnya, skemata Piaget, di mana pada teori ini lebih menekankan pada struktur kognitif dalam beradaptasi. Yang selanjutnya, Bandura. Pada teori Bandura ini dijelaskan bahwa manusia dapat berpikir dan mengatur tingkah lakunya sendiri. Dan yang selanjutnya yaitu pengelolaan informasi Norman atau information by analogy. Pengelolaan informasi Norman ini terdiri dari 3 aspek, yaitu hukum hubungan sebab akibat, hukum belajar sebab akibat, dan hukum umpan balik informasi atau adanya feedback. Yang ketiga yaitu teori belajar konstruktivisme, di mana teori belajar konstruktivisme ini bersifat membangun atau merupakan suatu proses untuk menemukan sesuatu
ataupun melakukan suatu pembaruan. Yang keempat yaitu teori belajar humanistik, di mana teori belajar humanistik ini lebih menekankan pada pemahaman belajar dari sudut pandang pelaku, bukan dari sudut pandang pengamat. Sekian pemaparan materi mengenai konsep dan teori belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.